Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur dengan Audiberry. Jadi di kesempatan kali ini aku dapetan lagi sebuah kartu grafis ya guys, kinyis garansi masih panjang, yaitu untuk seri Nvidia GeForce GTX 1650 GDDR6 untuk brand Palit Gaming Pro ya. Jadi untuk kartu grafis ini kondisinya garansi resmi dari Nusantara Jaya Teknologi Indonesia. Udah aku chat juga ke Nusantara Jaya Teknologi dan kebetulan juga dilengkapi dengan beberapa komponen pendukungnya ya. Di sini untuk serinya GTX 1650 Gaming Pro 4GB GDDR6 128 bit, 2 DisplayPort HDMI ya. Jadi 2DP ini koneksi yang udah modern ya guys ya, tanpa DVI ya. Ini untuk sepintas kilas untuk boxnya seperti ini. Ini di bagian samping ya, kurang lebih sama ya. Oke, kita akan bedah untuk isi di bagian dalamnya seperti apa guys. Oke, ini jadi box bagian luar, nih box bagian dalam, kita langsung buka guys. Oke, pertama di sini ada kartu garansi resmi dari Nusantara Jaya Teknologi yang biasanya sekarang kita bisa sebut My Club ID ya. Kemudian ini ada nota pembelian, invoice pembelian ya. Ini kebetulan pembelian dari satu set PC. Ini dari tokonya ini per Juni 2022 ya. Jadi aku juga udah tanya langsung ke JNT untuk make sure terkait garansinya per Juni 2022 guys. Ini user manual. Kemudian ini spons penutup di bagian atas ya. Spons ori. Kemudian anti static back original dan kartu grafisnya guys. Oke, kita keluarin terlebih dahulu dan kita lihat guys secara detail untuk unitnya seperti ini guys. Jadi ini dual fan. Kartu grafis ini memiliki teknologi 0 decibel untuk penggunaan kipasnya ya. Jadi dia bakal muter saat menyentuh 60 derajat Celcius atau saat pertama dinyalain, dan akan idle di average 50 derajat Celcius guys, seperti itu. Dual fan, bentuknya compact ya. Ini bisa masuk PC ITX sampai PC ATX tentunya. Heatsink berwarna chrome, kipas semi transparan ya. Mulus bening, PCI Express 16 kali 3.0, support aku pasang di PCI Express 4 4.0 ya. Kemudian ini di bagian high quality komponennya memerlukan 6 pin power, TDP kurang lebih di under 80 watt ya untuk seri GDDR6 ya, di 70-an ya. Di bagian e-house-nya. Kemudian ini untuk displaynya ya, udah modern ya, tanpa DVI. Jadi ada 2 DisplayPort dan 1 buah HDMI port ya guys ya. Oke, ini di bagian plat belakang bentuknya mulus, kinclong bening guys. Untuk segel pabrikan masih utuh, segel NJT juga masih utuh. Ini kebetulan masih tampak di sini segelnya per Juni 2022 dan aku udah fotoin ke NJT juga, masih valid guys. Aku lampirin untuk catnya dari NJT. Ini memang produk NJT, garansi sampai Juni 2025 ya, karena 3 tahun seperti itu guys. Oke, kita akan lanjut tes kondisi dari kartu grafis ini. Kita langsung menuju ke PC dan kita tes bagaimanakah performanya. Let's go. Kipas idle ya di 0 RPM, 6 pin power, segel pabrikan utuh, segel NJT juga masih ada ya. Oke, voltase di 224 volt. Jadi kalau kita lihat di sini HDMI dan DisplayPort berjalan dengan sangat mulus ya. Mantap. Kita lihat untuk di DisplayPort di sini berjalan di 165 Hz ya. Ini ada timestamp-nya. Oke. Nice. Oke. Jadi di sini kita buka dulu untuk software pendukungnya, dimana untuk hardware info suhu terendah di 34 derajat Celcius, saat ini di 40 derajat Celcius dengan kondisi kipas standby ya, atau di 0 decibel, 0 RPM. Kita buka 3D Mark. Mana nih? Kita buka MSI Afterburner. Kita reload ya. Terus juga GPU-Z. Ini GPU-Z belum aku update nih. GPU-Z belum aku update. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bisa pakai software dengan semestinya ya. Oke, di sini tampak suhu di 43 derajat Celcius dan kipasnya 0 RPM. Tuh aku record juga di bagian VGA, aku shoot ke kamera. Terus kita lihat di MSI Afterburner dan GPU-Z ya. MSI Afterburner di 44 derajat Celcius, 0 mV ya, jadi tidak ada settingan overclock, berjalan default. Kita look up dulu
untuk kartu grafis ini. Kita lihat di sini akan tampil versi OEM-nya dari Nvidia. Kita pilih yang brand Palit ya. Palit nih guys. Pilih yang Palit Game Pro GDDR6 ya. Kita lihat di sini arsitekturnya touring ya. GDDR6 Hynix memiliki 4700 juta transistor dengan encoder Gen 6, decoder Gen 4 ya, mantap. TDP 75 watt, ukurannya dual slot ya, panjang 17 cm, lebar 11,2 cm dan tebal 4 cm. Suggested power supply 250 watt dan mempunyai 6 pin power, membutuhkan 6 pin power ya. Di sini juga ada render config sesuai, clock speed juga sesuai. Oke, kita akan tes benchmark nih. Kita tes pakai Firestrike di 1080p dan kondisi di sini GPU fan di 0 RPM ya. Dan dilihat untuk kipas juga masih idle tuh di layar kecil yang aku tampilkan ya. 0 RPM. TDP di 33 sampai 36 watt untuk idle-nya. Kita akan tes untuk Firestrike ya, 3D Mark. Jadi ini aku nggak pakai OBS, aku pakai screen recording bawaan Windows ya. Aku langsung jalanin aja. Kita akan lihat bagaimanakah performanya. Tentunya akan sangat sedikit sekali toleransi untuk penurunan performa ya. Bisa dilihat di sini berjalan di 40 fps ya. Usage-nya di 96, 98%, 62 derajat Celcius. Kipas sudah muter 5%, startnya ke 30% ke atas ya. Bisa dilihat di video juga udah muter tuh guys, di 1200 sekian RPM, dapat average 40 fps di 1200 sekian frame. Grafik tes 1. Lanjut ke grafik tes 2. Grafik tes 2 tentunya akan lebih smooth lagi. Jadi ini kartu grafis aku dapetin dari pembelian paketan 1 PC ya, di Imba PC kebetulan. Jadi pembelian baru di Juni 2022, makanya garansi dari kartu grafis ini juga mengikuti segel dan invoice yang tertera di unitnya. Seperti itu guys, di Juni 2022 karena garansi 3 tahun, jadi sampai Juni 2025 ya guys ya, garansi resmi. Oke, temperatur 68 derajat Celcius, power di 71 watt, usage 97%, kipas muter di 1500 rpm, 1600 rpm, 49% rpm ya, mantap, mulus, super duper senyap, average di 40 fps. Perputaran kipas juga super duper senyap ya. Jadi ini aku tes di tengah hari bolong jam 1 siang guys, dengan performa yang super duper mulus ya untuk Firestrike 3D Mark. Lanjut ke prosesor tes. Jadi ini menggunakan CPU. CPU di sini akan melakukan boost dari frekuensinya di 4450 MHz atau 4,4 GHz. Sedangkan kartu grafis hanya berjalan di 360 MHz, usage 30%. Mantap, kenceng banget, 70 fps ya. Lanjut ke tes terakhir, combine test untuk seri 1650 GDDR6. Bisa dapat berapa fps ya? Kemungkinan di range 18 sampai 20 fps. Nah, untuk seri supernya itu juga bisa dapat 20 ke atas ya. Ini di sini di angka 17, bisa di angka 18 berarti. 16, 17, 18, 19 guys. Mentok di 19 ya, mantap ya. Kondisi sambil aku pakai screen recording nih guys. Kalau tanpa screen recording berarti bisa ada kenaikan kurang lebih 2 fps average ya. Oke.
Kita akan lihat result di sini. Untuk resultnya, kartu grafis ini memiliki pencapaian suhu maksimum di 70,7, di mana kartu grafis ini kartu grafis compact ya, ukurannya kecil, tapi dia memiliki performa zero fan control ya, auto fan control atau 0 decibel. Jadi dia bakal idle kalau kartu grafis itu menyentuh average di 50 derajat Celcius dan baru muter di 55 sampai 60 derajat Celcius. Dan kalau kita compare result online dari kartu grafis ini, better than, kita lihat nih, valid result better than 36% over result ya, mantap ya, dengan average temperatur 65 derajat Celcius. Nice ya, kartu grafis ini masih segel resmi, jadi belum pernah dibongkar. Kondisi garansi juga masih sangat panjang. Dia memiliki skor fast track yang oke di 8890 dan grafik skornya juga di 9500-an. Kemudian untuk tingkat kestabilan GPU clock dan memory clock juga bagus di range 1500 sampai 1800 MHz. Dan overall kartu grafis ini memiliki performa yang mantap guys. Untuk TDP tertinggi di 80 watt TDP ya, 81 watt TDP, kipas muter 54% RPM ya, secara performa itu di 1840 RPM, dan saat ini udah idle lagi, suhunya udah turun ke 50 derajat Celcius lagi. Dan tentunya kalau kalian gunain kartu grafis ini, karena ini sudah seri touring GTX 1650 GDDR6, jadi sudah sangat-sangat worth it ya untuk kebutuhan gaming ataupun produktivitas seperti itu guys. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih yang udah like, subscribe, komen, dan sharing atau apapun, diskusi apapun di japri ke saya atau komen. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa untuk kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.